أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi malam kita dikagetkan dengan kabar meletusnya Gunung Semeru. Ada yang menarik dari peristiwa itu, Bapak dan saudara sekalian. Wallahu alam, saya tidak mendengar langsung tapi diceritakan oleh istri saya. Ada keluarga yang pada saat itu sudah berwudu, kemudian mereka mau sholat asar. Kalau orang semua pada berlarian berhamburan keluar rumah untuk mencoba mencari perlindungan. Tapi apa kata bapaknya? Begini nak, kita sholat asar dulu. Apapun yang terjadi, kita mau mati atau apa, kita sholat asar. Lalu kemudian mereka pun sholat asar bersama di rumah. Nah, jamaah yang berbahagia, bangunan yang di sekitar tempat itu rubuh, kecuali ruangan yang dipakai untuk sholat dan kamar tidur bapaknya. Itu yang tidak rubuh. Nah, setelah itu selesai sholat, kemudian muncullah debu panas, ya, awan panas. Lalu bapaknya bilang, tutuplah yang bisa ditutup dulu, jangan kita pergi dulu. Nah, setelah lewat itu, jamaah yang berbahagia mereka berkata, dia mendengarkan teriakan orang-orang di luar itu karena ada yang membakar kulitnya. Dia dengarkan teriakan-teriakan di luar rumah. Lalu setelah kondisi agak aman, maka mereka pun meninggalkan rumah. Hal yang menarik ternyata keluarga ini adalah keluarga yang tidak pernah meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Jadi mereka ini adalah keluarga yang selalu sholat tepat pada waktunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melindungi dia. Dalam kondisi seperti ini jamaah sekalian, kadang ada orang yang minta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk mencegah munculnya tsunami, maka orang pun berdoa dan meminta kepada penjaga laut dengan memberikan sesajian. Ini sama dengan tindakan kemusyrikan, sebab yang mendatangkan bahaya, yang mendatangkan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penjaga pantai laut selatan. Maka kalau kita berkata ada orang yang mampu memberikan kemudaratan kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terjebak pada nilai kesyirikan. Dan termasuk kita, sebahagian besar orang Sulawesi Selatan, ada istilah songkabala. Jadi ini keluarga saya, Bapak dan saudara sekalian. Ya, kadang-kadang ada ritual-ritual tertentu memberikan sesajian di sungai, ya, dengan di atas perahu-perahu kecil, kemudian diisi ayam, diisi songkolok, diisi kadok minyak, kemudian dilepaskan. Dan ini tidak terlepas dari sebuah keyakinan. Nah, oleh karena itu kalau kita berlindung berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terjebak pada kesyirikan. Sebab yang mendatangkan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja berkata, sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Nah, ini kemudian yang menjadi catatan kecil buat diri kita. Maka berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa meminta suatu hajat, suatu keinginan, kemudian minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu kepada Nabi, kepada para wali, kepada Habib, kepada kiai, kepada jin, maupun kepada kuburan keramat,
atau minta rezeki kepadanya, meminta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk syirkun akbar. Dia termasuk syirik besar yang mana pelakunya masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.